Hasanah kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Hasanah Islam. Setan, iblis, dan jin yang tergolong makhluk halus selalu menjadi perbincangan manusia di mana saja. Sosoknya yang menakutkan dan godaannya yang sulit untuk dicegah menjadikan setan, iblis, maupun jin sebagai makhluk yang banyak ditakuti orang. Kita pun banyak mendengar tentang berbagai hal seputar jin. Namun, sejauh mana kita mengetahuinya? Jin, setan, dan iblis. Nama-nama yang jika disebutkan selalu membuat merinding banyak orang. Banyak orang yang merasa takut di kegelapan atau tempat-tempat yang sepi karena makhluk ini. Seakan makhluk halus ini memiliki kekuatan yang besar yang dapat melemahkan orang. Tapi, tahukah kita bahwa makhluk yang memang diberi beberapa kelebihan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memiliki kelemahan yang tidak sulit mengalahkannya? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa kesempatan mudah mengalahkan jin. Demikian pula para sahabatnya. Ada yang sempat berkelahi dan berhasil melenyapkannya. Imam Bukhari meriwayatkan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bermi'raj ke langit dengan mengendarai buraq didampingi malaikat Jibril, Rasul melihat jin ifrit membuntuti dan mengejarnya sambil menyemburkan api untuk mencelakai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat keadaan seperti itu, malaikat Jibril mengajarkan doa yang akan memadamkan apinya. Dan api itu berbalik menyembur ke wajah jin ifrit hingga binasa. Aku berlindung dengan wajah Allah yang maha mulia dan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, yang tidak ada melampauinya segala kebaikan maupun keburukan dari kejahatan apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya. Dan dari kejahatan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dari kejahatan jalan-jalan di malam dan di siang hari, kecuali suatu jalan yang dilalui dengan kebaikan, wahai yang maha penyayang. Setelah Nabi Muhammad SAW membaca doa tersebut, maka jin ifrit yang membuntuti beliau jatuh tersungkur, lalu binasa dan opornya padam. Dalam kesempatan lain, Rasul SAW berhasil menangkap jin yang tengah mengganggu sholatnya. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim dalam hadis sahih. Suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tengah melakukan sholat, tapi datang setan dan merintangi sholatnya dan berbuat kasar untuk merusak sholatnya. Namun Rasul diberi kekuatan oleh Allah untuk mengalahkannya. Maka Rasul pun mencekik setan itu. Saat itulah muncul keinginan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengikatnya di salah satu tiang di Masjid Nabawi agar bisa dilihat dan menjadi mainan anak-anak Madinah. Akan tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian ingat akan doa Nabi Sulaiman alaihissalam sebagaimana tersebut dalam Al-Quran surat Sad ayat 35. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan berikanlah aku kerajaan yang tak layak buat seorang pun sesudahku. Karena ingat akan doa Nabi Sulaiman itulah Nabi mengurungkan niatnya untuk mengikat setan karena menghormati Nabi Sulaiman yang telah diberikan karunia Allah menaklukkan jin. Tak hanya mengganggu manusia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jin juga bisa mencuri harta seseorang. Inilah yang dialami oleh sahabat mulia Ubay bin Ka'ab dan Abu Hurairah. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menuturkan, dahulu mereka memiliki suatu wadah tempat mengeringkan kurma. Di dalam wadah itu terdapat biji kurma. Pada suatu hari, mereka mendapati jumlah kurma di dalamnya berkurang. Maka pada suatu malam mereka menjaganya. Dan tiba-tiba ada suatu makhluk seperti seorang anak yang berumur balik, lalu aku pun memberinya salam. Dan ia menjawabnya. Aku bertanya, engkau manusia atau jin? Makhluk itu menjawab, jin. Aku berkata, perlihatkanlah tanganmu. Ternyata tangan itu adalah tangan anjing dan rambutnya pun rambut anjing. Aku pun bertanya, beginikah bentuk jin? Jin itu menjawab, engkau telah mengenal bentuk jin, tetapi di antara mereka ada lagi yang lebih menakutkan dariku. Aku bertanya, mengapa engkau mencuri? Jin itu menjawab, aku mendengar bahwa engkau adalah orang yang gemar bersedekah. Karena itu aku ingin mendapatkan sebagian dari makananmu.
Aku bertanya kembali, apa yang dapat menghalangi kalian, golongan jin, dari mengganggu kami? Jin itu menjawab, ayat kursi. Setelah itu aku pun meninggalkannya dan keesokan harinya aku mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan pengalamanku. Lalu Rasul bersabda, makhluk buruk berkata benar. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Pengalaman serupa juga dialami Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah menceritakan bahwa ia ditugaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga zakat pada bulan Ramadan. Pada suatu malam ia kedatangan seorang yang merangkak untuk mengambil makanan. Abu Hurairah menangkapnya sambil berkata, demi Allah, engkau pasti kubawa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ditangkap itu berkata, aku perlu dan aku mempunyai anak-anak keluarga. Maka Abu Hurairah melepaskannya. Peristiwa serupa terulang dan pada malam ketiganya Abu Hurairah berkeras membawanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ditangkap itu mengimbau sambil mengajarkan kepada Abu Hurairah agar membaca ayat kursi sebelum tidur, supaya terpelihara dari gangguan setan. Keesokan harinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Abu Hurairah apa yang dialaminya semalam. Dan setelah dijelaskannya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ia telah berucap benar kepadamu, walau sebenarnya dia pembohong. Tahukah engkau siapa yang engkau ajak berbicara sejak 3 malam? Tidak, jawab Abu Hurairah. Maka Nabi mengatakan, itulah setan. Dari kisah para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini bisa disimpulkan bahwa jin yang memiliki penampilan buruk ternyata memiliki kebutuhan seperti manusia. Dia bisa mencuri dan bisa ditangkap. Dan godaan setan itu bisa ditangkal dengan membaca ayat kursi. Selain bisa ditangkap, ternyata jin juga bisa dibunuh oleh manusia. Ini pernah dialami oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sang pedang Allah, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Hal ini diceritakan oleh Abu Tufail. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota Mekah, beliau mengutus Khalid bin Al-Wahid ke daerah Nakhlah, tempat keberadaan berhala Uzza. Akhirnya, Khalid mendatangi Uzza, dan ternyata Uzza adalah 3 pohon samurah. Khalid pun lantas menebang ketiga pohon buah tersebut. Ketiga buah pohon tersebut terletak di dalam sebuah rumah. Khalid pun menghancurkan bangunan rumah tersebut. Setelah itu, Khalid menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan melaporkan apa yang telah dia kerjakan. Akan tetapi Nabi malah berkomentar, kembalilah, karena engkau belum berbuat apa-apa. Akhirnya Khalid kembali ke tempat Uzza. Ketika para juru kunci Uzza melihat kedatangan Khalid, mereka menatap ke arah gunung yang ada di dekat lokasi sambil berteriak, wahai Uzza, wahai Uzza. Khalid akhirnya mendatangi puncak gunung. Ternyata Uzza itu berbentuk perempuan telanjang yang mengurai rambutnya. Dia ketika itu sedang menuangkan debu ke atas kepalanya dengan menggunakan kedua telapak tangannya. Khalid pun menyabetkan pedang ke arah jin perempuan Uzza, sehingga berhasil membunuhnya. Setelah itu Khalid kembali menemui Nabi dan melaporkan apa yang telah dia kerjakan. Nabi pun berkomentar, nah, itu baru Uzza. Hadis riwayat An-Nasa'i. Kisah Khalid bin Walid yang berhasil membunuh jin Uzza menginformasikan kepada kita bahwa jin bisa dibunuh dengan pedang. Fakta mengejutkan justru dialami oleh sahabat mulia Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Sahabat yang sederhana dan dicintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini bahkan pernah membunuh jin dalam sebuah perkelahian. Ammar bin Yasir menuturkan sendiri kisahnya. Aku ikut bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerangi jin dan manusia. Lalu ada orang yang tertarik dengan cerita Ammar memerangi jin. Maka Ammar bin Yasir menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimku ke suatu sumur. Tempat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil air. Lalu aku melihat setan dalam bentuknya. Dia menyerangku dan aku pun menyerangnya. Sehingga kami terlibat dalam pergulatan. Suatu saat, aku menghantam hidungnya dengan batu sekepalan tangan yang kutemukan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ammar bertemu dengan setan di sumur dan dia membunuhnya. Ketika aku kembali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadaku dan aku pun menceritakan apa yang kualami. Saat itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata,
Ammar bin Yasir mendapat pahala dari Allah dengan mengalahkan setan, menurut ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, jin sebenarnya makhluk yang lemah dan mudah dikalahkan manusia, bahkan bisa dibunuh dengan benda tajam atau benda keras.